Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi cinta Khalil Gibran. Kenapa kita menutup mata ketika kita tidur? Ketika kita menangis? Ketika kita membayangkan? Itu karena hal terindah di dunia tidak terlihat. Ketika kita menemukan seseorang yang keunikannya sejalan dengan kita bergabung dengannya dan jatuh ke dalam suatu keanehan serupa yang dinamakan cinta. Ada hal-hal yang tidak ingin kita lepaskan, seseorang yang tidak ingin kita tinggalkan. Tapi, melepaskan bukan akhir dari dunia, melainkan suatu awal kehidupan baru. Kebahagiaan ada untuk mereka yang tersakiti, mereka yang telah dan tengah mencari, dan mereka yang telah mencoba. Karena merekalah yang bisa menghargai betapa pentingnya orang yang telah menyentuh kehidupan mereka. Cinta yang sebenarnya adalah ketika kamu menitikan air mata dan masih peduli terhadapnya. Adalah ketika dia tidak memperdulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia. Adalah ketika dia mulai mencintai orang lain dan kamu masih bisa tersenyum dan berkata, "Aku turut berbahagia untukmu." Apabila cinta tidak bertemu, bebaskan dirimu. Biarkan hatimu kembali ke alam bebas lagi. Oh ya, yes, terus Kau mungkin menyadari bahwa kamu menemukan cinta dan kehilangannya. Tapi ketika cinta itu mati, kamu tidak perlu mati bersama cinta itu. yes. Orang yang bahagia bukanlah mereka yang selalu mendapatkan keinginannya, melainkan mereka yang tetap bangkit ketika mereka jatuh. Entah bagaimana dalam perjalanan kehidupan, kamu belajar lebih banyak tentang dirimu sendiri dan menyadari bahwa penyesalan tidak seharusnya ada. Cintamu akan tetap di hatinya sebagai penghargaan abadi atas pilihan-pilihan hidup yang telah kau buat. Teman sejati. Langsung loading guys. Jadi teman sejati mengerti ketika kamu berkata aku lupa. Jadi puisi ini pertemuan sore yang sangat berbahagia ini di hari Senin. Puisi cinta Khalil Gibran. Puisi cinta atau Khalil Gibran dibaca oleh Ega Nugraha. Backsoundnya adalah relaxation musik for action PLUTE piano. Oke ya. Dalam sore yang sangat berbahagia, kita instrumennya diawali dengan puisi Khalil Gibran tentang muhasabah cinta atau tentang cinta. Dengan cinta hidup akan penuh energi. Tanpa cinta, hidup pun akan hampa. Dengan cinta, api yang membara menjadikan kicak-kicak yang mempesona. Dengan cinta, demi cintaku padamu, kemanapun engkau berlari, walaupun ku harus nyebrang laut samudra. Seperti itu. Bulan madu di awan biru, insya Allah jatuh ya, gitu kan. Makanya dengan cinta, orang yang merasakan cinta dan orang yang memiliki cinta itu orang yang pernah dia tersakiti. Orang yang memiliki cinta itu orang yang tidak menghargakan sesuatu hal pengorbanannya. Kalau kita masih mengorbankan, masih menghitung-hitungkan pengorbanan, berarti bukan cinta. Cintanya mungkin namanya cinta materi. Cinta itu menghilangkan rasa penyesalan.
cinta itu menghilangkan rasa lemah. Cinta itu menghilangkan rasa takut. Harimau yang sangat buas bisa kita anggap seperti ikan tikus yang berdasi dengan cinta itu. Makanya dengan cinta hati-hati ketika kita sudah cinta terhadap Sang Maha Pencipta. Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung melaksanakan sholat. Seperti cintanya Sayyidina Ali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan menggigil. Bibirnya sampaikan menggigil ketika dikumandangkan adzan. Sayyidina Ali begitu sangat cintanya kepada Sang Maha Pencipta dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Sayyidina Ali ditusuk dengan tusukan tumbak. Ketika melaksanakan salat Sayyidina Ali, maka panah-panah dan tumbak tersebut dicabut oleh sahabat-sahabat yang lain sampai tidak terasa. Begitulah karena Sayyidina Ali keimanannya sangat luar biasa. Beda dengan kita. Kalau para nabi didatangi harimau, terus mendekati harimau tersebut. Kalau kita didekati harimau, malah lari. Harimau lari, kita berlari. Karena cintanya kita masih tidak luar biasa. Karena cinta, orang tidak menghitung-hitungkan berapa. Karena cinta, tidak akan membicarakan tentang siapa dia. Karena cinta, tidak akan, kalau mentraktir, pengorbanan, tidak akan menghitung-hitung berapa yang harus kita keluarkan. Karena cinta, tadinya lemas menjadikan bahagia. Dengan cinta, walaupun jauh, tetapi sangat dekat. Seperti halnya dikumandangkan dengan syair Sunda, mapai jalan satapak, teu aya kerengiuhan, hujan angin dordar gelap, tetap berjalan. Karena apa? Karena cinta. Kata Bang Haji Roma Irama, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa cinta. Suram dunia ini tanpa cinta. Buat apa hidup kita? Sepertikan cintanya Romeo and Juliet yang rela mati karena dia mati. Maka dengan kata Khalil Gibran, jangan ikut mati ketika cinta mati. Cinta satu hilang, 1000 datang menselamat datangkan terhadap kita. Jangan takut akan patah cinta. Saudaraku yang berbahagia, seperti halnya kita cinta terhadap Sang Maha Pencipta, yang memiliki cinta tersebut belajar mencintai manusia, karena manusia adalah fasilitas yang harus kita jaga terhadap makhluk hidup, hewan, binatang melata. Cintalah karena Allah. Cintailah dia karena Allah. Sayangilah dia karena Allah. Karena cinta karena Allah akan rela berkorban, tidak mudah pudar dan tidak punah cepat hilang. Besok, lusa dan seterusnya. Kalau cinta hal materi, ketika materi hilang, cinta pun ikut terbang. Kalau kita cinta dengan cantiknya, cantik hilang, cinta pun juga terbang. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadbar bidatidin, carilah cinta kita karena agama atau karena Allah. Karena cinta yang didasari dengan agama akan internal sampai abadi, sampai di surga nanti. Mudah-mudahan kisah cinta ini memberikan warning dan peringatan terhadap kita. Manusia diberikan rasa cinta. Cintailah manusia karena Allah. Sayangilah dunia karena Allah.
cinta terhadap internal terhadap perkara Allah Subhanahu wa taala selamanya zahir dan batin. Dalam kesempatan kali ini kita akan bacakan tentang al-babus tsani fi khalaqa Adama, membicarakan tentang penciptaannya Nabi Adam alaihi salam. Qala Ibnu Abbas, qala parantos ngadawu. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu semoga Allah meridai Allah anhuma kepada Sayyidina Abbas. Qala Allah taala khalaqa parantos ngadamal sudah menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala jasada Adama kepada jasadnya Adam. Kita yang baca adalah kitab Daqaiqul Ahbar. Alaihi salam man min aqalimid dunya. Aqalimid dunya apa tuh? Kolama. Min aqalimid dunya. Tina aqalimid dunya, cari di kamusnya aqalimid dunya. Parsahu ra'suhu tina ra'sun kepala. Min turabin dari tanah al-Ka'bata. Min turabil Ka'bata dari tanah Ka'bah. Jadi kepalanya Nabi Adam diciptakan daripada tanahnya Ka'bah. Wa sadruhu dan dadanya Nabi Adam min aqtaril arda tina tetesan bumi. Wa batnuhu dan perutnya Nabi Adam min turabin dari tanah al-Hindi, tanah Hindi. Wa yadahu dan pandangan Nabi Adam min turabin dari tanah al-Masyriq, di belah timur ke Masyriq. Wa rajula wa rijlahu dan sampean Nabi Adam, kakinya Nabi Adam alaihi salam min turabin dari tanah al-Maghribi, yaitu tanah kulon, belah kulon sebelah barat. Wa fi riwayatin eta tetap dina satu riwayat akharan yang sejen yang lain dari riwayat yang lain qala siapa Wahab ibnu Manabihi, Wahab anak laki Manbih qala ko parantaskeun nama Allah Subhanahu wa taala Adam kanjengnya Nabi Adam alaihi salam. Bapak urang sadayana orang tua kita adalah minal ardaini dari itu tanah dua tanah sab'un 7 parsahu jadi ardaini dua ardaini parsahu kepalanya Nabi Adam minal ardi ada al-ula nukah yang satu wa unuki dan punukna atau pinggo atau pundaknya Nabi Adam minal ardi dari tanah as-saniyatu yang kedua. Wa sadruhu dari sadruhu dadanya Nabi Adam min salasatin dari tanah yang ketiga. Wa yadahu dan tangannya Nabi Adam minal rabi'at minar rabi'ati dari yang tanah yang keempat. Zahruhu dan dohir teh depan sebelah depan. Wa batnuhu minal khamisati dari tanah yang kelima. Wa fakhadduhu wa ajzahu minas sadisati. Wasaqahu minas sab'ati dari tanah yang ketujuh. Wa fi riwayatin tetap di satu riwayat akhirnya yang lain qala Ibnu Abbas ngadawu Ibnu Abbas radhiyallahu Allah meridhoi anhuma kepada Nabi Abbas. Qala ko paratos ngadawu Allah Subhanahu wa taala Adam maka Nabi Adam alaihi salam parsahu kepala baginda Nabi Adam min turabin dari tanah Baitul Muqaddas dari tanah Baitul Muqaddas. Wa wajhu dan wajahna Nabi Adam alaihissalam min turabil jannah dari tanah surga. Wa udunahu telinganya Nabi Adam min turabin dari tanah Tursina. Wa wajhuhu wa wajhatu madabhu min turabil wajahnya Nabi Adam min turabin dari tanah Irak.
Wa asnanuhu, giginya Nabi Adam min turabil kausar, dari tanah kausar. Wa yadahu, dan pandangan Nabi Adam al-yumna yang ke kanan, bina ma'al asabi, serta ini telapak sama ramona ini, telunjuk kaki dan ini, min turabil Ka'bah, dari tanahnya Ka'bah. Wa yadahu, dan daripada tangannya Nabi Adam diciptakan al-yusra yang sebelah kiri, min turabil farsi, dari turabil farsi. Warijlahu, pandangan Nabi Adam sampean ma'asaqih, serta betis, min turabil tanah hindi, tanah Hindia. Wa azmuhu, tulang-tulangnya min turabil jabal, dari tanah gunung. Wa uratuhu, tanah aurat Nabi Adam min turabil babil. Wa zahruhu min turabil Iraq, wa batnuhu min turabil Khurasani, wal qalbuhu wa qalbuhu, dahatina min turabil Firdaus, dari tanahnya surga. Walisanahu, dan lisana Nabi Adam min turabil Taib, dari tanahnya Taib yang ada di Madinah. Wa ainahu, dan matanya min turabil Haud, dari talaga Kausar, talaga. Walamma kana, sarang samang-samang sarana rasuh kepala min Baitul Muqaddas, dari Baitul Muqaddas, rasuhu sara, jadi mawadi'ul akli, tanah tempatna akal. Wafatin natun wa nutaqi, walamma kana adnahu min turabit Tur Sina, dari tanah Tur Sina. Dor sara, jadi mawadi'ul istima, pendengar nasihat dan nasihat. Walamma kanat jabhatu minal Iraq, jabhatu minal Iraq. Begitulah sekilas tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Yang dijelasnya baca kitab Taqwi'ul Ahbar di sana ya, kita baca. Mudah-mudahan penjelasan ini kita sudah bacakan puisi Khalil Gibran dan penciptanya Nabi Adam alaihissalam, bagaimana, dari mana Nabi Adam kita ciptakan. Karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan menempati surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wal kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Jadi Nabi Adam itu tinggal di surga dikarenakan melanggar aturan Allah, memakan buah khul, akhirnya dikeluarkan ke alam dunia. Jadi mudah-mudahan kita masuk lagi dari alam dunia ke surga. Seterusnya kita bacakan mengerti ketika kamu berkata, aku lupa. Cinta. Menunggu selamanya ketika kamu berkata, tunggu sebentar. Tetap tinggal ketika kamu berkata, tinggalkan aku sendiri. Membuka pintu meski kamu belum mengetuk dan belum berkata, bolehkah saya masuk? Mencintai juga bukanlah bagaimana kamu melupakan dia bila ia berbuat kesalahan, melainkan bagaimana kamu memaafkan. Bukanlah bagaimana kamu mendengarkan, melainkan bagaimana kamu mengerti. Jadi bukan mendengarkan saja kalau kita mencintai seseorang, tapi kita harus bagaimana mengerti perasaannya. Bukanlah apa yang kamu lihat, melainkan apa yang kamu rasa. Jadi lihat dan rasa beda. Kalau lihat dari mata telanjang ini, kalau rasa adalah dengan mata hati. Jadi cintailah sepenuh hati kita. Bukanlah bagaimana kamu melepaskan, melainkan bagaimana kamu bertahan. Kalau melepaskan gampang sekali guys, tetapi melainkan bagaimana kamu bertahan. Bertahan untuk tetap mencintainya. Mungkin akan tiba saatnya di mana kamu harus berhenti mencintai seseorang. Ada masanya kita harus berhenti mencintai seseorang, tapi mencintai Allah jangan berhenti sampai di sini, sampai mati dan ketemu dengan Sang Pencipta, guys. Bukan karena orang itu berhenti mencintai kita, melainkan karena kita menyadari bahwa orang itu akan lebih berbahagia apabila kita melepaskannya. Kalau cinta mencintai seseorang, justru kita lebih berbahagia ketika kita melepaskan dia. Mungkin dia akan memilih seseorang yang lebih mencintai dia. Kadangkala orang yang paling mencintaimu adalah
orang yang tak pernah menyatakan cinta kepada. Kadang kita suka gelap mata teman SMP, SMA, atau TK dulu. Kita tidak merasakan cinta dia, tapi dia merasakan cinta kita. Makanya ketika itu, rasakanlah takdir dan rasa cinta kita kepada seseorang yang mencintai kita sepenuhnya. Hargai dia, jagalah dia sampai ajal menimpa dan datang terhadap kita. Kamu, karena takut kau berpaling dan memberi jarak. Dan bila suatu saat pergi, kau akan menyadari bahwa dia adalah cinta yang tak kau sadari. Hati-hati, makanya jangan sampai menyakiti seseorang, siapapun saja. Karena kadang yang dicintai oleh kita belum tentu milik kita. Kadang yang tidak dicintai oleh kita, Allah sayang terhadap kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya dan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.